Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan saat ini. Adapun tema yang hendak kita gumuli bersama adalah mengeluh atau bersyukur. Mengeluh atau bersyukur. Untuk bacaan kali ini, renungan tanggal 13 Mei 2022, yaitu bacaan terambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayatnya 15 sampai 19. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita memulai renungan kita. Kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam sorga, saat ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik menyertai kami. Dan saat ini penyertaan Tuhan kami rasakan ketika Tuhan berkenan untuk memelihara kehidupan rohani kami. Tuhan berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan berkati persiapan hati kami untuk mendengarkannya. Agar apa yang kami dengarkan nanti sungguh-sungguh berguna untuk kehidupan kami. Kami menyerahkan semua dosa kami, ampuni Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat 19 yang demikian isinya. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah membaca atau mendengar nasihat yang demikian. Bersyukurlah terus pada Tuhan supaya kamu menjadi lupa bagaimana mengeluh. Saya ulangi, bersyukurlah terus pada Tuhan supaya kamu menjadi lupa untuk mengeluh. Nasihat ini mempunyai tujuan mengingatkan kita bahwa mengeluh sering lebih mewarnai hidup kita daripada bersyukur pada Tuhan. Bersyukur itu bisa terjadi, kita bisa bersyukur kalau kita mampu merasakan dan percaya kepada berkat dan penyertaan Tuhan. Kita bisa bersyukur kalau kita mampu merasakan dan percaya kepada berkat dan penyertaan Tuhan. Sedangkan kalau kita mengeluh, disebabkan karena kita tidak mengerti. Kita melupakan dan juga mungkin meragukan pada berkat penyertaan Tuhan. Sebenarnya mengeluh kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang salah. Mengeluh pada Tuhan tidak berarti kita lalu kehilangan kepercayaan kita pada Tuhan.
Justru dengan mengeluh pada Tuhan menunjukkan bahwa kita masih percaya kepada Tuhan. Buktinya kita mengeluhnya pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Di mana kita mengeluh pada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan berkat kita. Tetapi hati-hati, kalau kita terus-menerus mengeluh dalam kehidupan kita, maka lama-kelamaan kita menjadi lupa. Kita menjadi lupa untuk bersyukur pada Tuhan. Hati kita akan menjadi tumpul untuk merasakan berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan hidup dalam kegelapan kalau kita terus mengeluh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebabnya kita mudah mengeluh? Apa sebabnya kita mudah mengeluh? Salah satunya disebabkan karena pemahaman kita tentang berkat Tuhan yang sempit. Pemahaman kita tentang berkat Tuhan yang sempit. Berkat Tuhan hanya kita pahami sebagai pemberian Tuhan yang serba enak. Hidup tanpa hambatan, tanpa kekurangan, tanpa sakit, tanpa gagal, dan sebagainya. Berkat dimengerti hanya sebatas Tuhan memberikan kenyamanan hidup kepada kita. Kita lupa bahwa hidup kita itu juga seperti orang lain yang bisa mengalami keadaan pasang surut. Maka berkat Tuhan juga bisa berupa pemberian kekuatan. Pemberian kekuatan dan kemampuan kepada kita dalam menghadapi keadaan yang tidak enak dalam hidup kita ini. Mempersempit pengertian berkat Tuhan juga kita lakukan dengan mengaburkan berkat itu di balik kewajiban, di balik kewajaran. Misalnya, kalau kita menerima gaji atau penghasilan, kita anggap sebagai hasil kerja kita, bukan berkat Tuhan. Kalau kita sakit, berobat lalu sembuh, itu bukan berkat Tuhan, tetapi karena khasiat obat atau kemampuan dokternya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berkat Tuhan kita pahami secara sempit, maka kita akan mudah mengeluh dan bahkan kita akan mudah menyalahkan Tuhan yang kita anggap ingkar janji. Di samping itu, kita juga akan kehilangan kepekaan, merasakan berkat Tuhan yang tidak terhitung banyaknya. Tuhan memberkati kita begitu banyak dalam hidup kita. Baik yang kelihatannya sepele, remeh, bahkan yang besar. Itulah berkat Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kemudian pengertian itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, berisi penguatan Tuhan kepada orang beriman pada waktu itu. Mereka mengalami pergumulan hidup yang berat. Yang pertama sebagai kelompok kecil jemaat waktu itu, mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang hidupnya tidak baik. Masyarakat yang mabuk-mabukan, melakukan percabulan dan sebagainya. Jadi jemaat hidup dalam godaan-godaan untuk hidup tidak benar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaat hidup di tengah-tengah tekanan karena mereka menolak untuk ikut menyembah pada kaisar. Penolakan ini tentu mendatangkan tekanan hidup bagi mereka. Maka sabda Tuhan yang kita baca hari ini bertujuan memberi kekuatan dan penghiburan bagi orang beriman dan jemaat pada saat itu. Terutama dalam ayat 15b yang berbunyi demikian. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat waktu itu diingatkan akan buah kemenangan Yesus atas maut. Kebangkitan Yesus menjadikan Dia sebagai penguasa atas dunia.
buah kebangkitan Yesus sudah boleh dirasakan oleh orang-orang beriman. Ini memberikan harapan dan kepastian bagi hidup orang beriman, bagi kita semuanya. Meskipun demikian, kita harus tetap ingat bahwa keadaan hidup kita sama seperti semua manusia. Masih banyak mengalami keadaan yang sulit, yang silih berganti. Maka kita harus selalu menghayati berkat dan penyertaan Tuhan secara luas. Yaitu bukan hanya memberikan keadaan hidup yang nyaman, tetapi juga memberkati dengan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi beratnya pergumulan hidup. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk selalu belajar niteni, memperhatikan dan juga mengingat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Niteni dan mengingat berkat Tuhan akan menjadikan kita mampu terus bersyukur dalam keadaan apapun. Selamat terus belajar niteni, memperhatikan berkat Tuhan dan juga terus mengingat berkat-berkat-Nya. Sehingga kita akan terus mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dengan mengingat berkat-Nya, kita akan terus boleh berjalan dengan keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan mengeluh atau bersyukur itu tergantung kita. Penghayatan kita akan berkat Tuhan. Maka menghayati niteni berkat Tuhan itu begitu penting. Selamat berjuang untuk niteni memperhatikan berkat Tuhan selalu. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan dan juga seluruh yang menyaksikan video ini, bahwa kita akan mengakhiri renungan saat ini dengan kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih. Cinta kasih dan kemurahan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Setiap saat Engkau hadir dalam kehidupan kami, memberkati kami, menyertai kami. Tetapi kadang-kadang kami melupakan penyertaan-Mu. Kadang-kadang kami menganggap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kami adalah hal yang kebetulan, adalah hal yang wajar. Oleh sebab itu kami lupa bahwa itu sebenarnya ada campur tangan Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Kami sering mengartikan berkat-Mu hanyalah pemberian kehidupan yang nyaman dan enak, kehidupan yang penuh dengan kecukupan. Tetapi kami lupa bahwa Tuhan juga memberikan pada kami kekuatan, memberikan pada kami kemampuan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Bapa dalam sorga, saat ini kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kami masing-masing mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Tuhan, Engkau berkati kami semuanya. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk keadaan bangsa kami yang masih mengalami banyak pergumulan yang berkaitan dengan keadaan ekonomi, yang berkaitan dengan kerukunan bangsa kami, yang berkaitan dengan adanya bencana bermacam-macam. Hadirlah Tuhan, Engkau mampukan bangsa kami bisa lepas dari keadaan ini dan semakin hari semakin merasakan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Dari pusat hingga daerah-daerah Engkau berkati semuanya. Untuk mampu mengatasi masalah kehidupan bangsa kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia khususnya. Engkau libatkan Tuhan dan Engkau berikan kemampuan untuk terlibat
di dalam menyelesaikan masalah bangsa kami Tuhan. Bersama dengan komponen bangsa kami. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk Jemaat-Mu GKJ Sarimulyo Yogyakarta Tuhan. Terutama kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menderita sakit. Kami berdoa untuk yang sakit dimanapun dirawat Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, kami berdoa untuk Bapak Ngatimin, anak kami Amoresa, Ibu Yuliana Dewi, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponirah, Bapak Seso Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah penderitaan sakit mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang sakit, yang kami tidak tahu saat ini sedang dalam perawatan. Berkatilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami, warga gereja yang sudah adiuswo, sudah lanjut usia, Engkau berkati mereka. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Yarni Rusdi, Bapak Suprapto. Berkati juga yang lain yang sudah lanjut usia Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk kaum muda-Mu. Engkau berkati dalam menyiapkan masa depan mereka. Engkau berkati ketika mereka studi, ketika mereka sudah memasuki dunia kerja. Kami berdoa bagi yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, yang mencari tempat kuliah yang lebih tinggi, dan selama mereka studi Engkau berkati semuanya Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami yang mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.